We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat sore Mas Dimas Fahrudin, seorang penulis ini, kaligrafer. Oke, Mas, apa bedanya lettering, kaligrafi, dan tipografi, Mas? Silakan, Mas. Oke. Mungkin kalau pertama-tama kita tahu kalau tipografi itu kan sebuah keilmuan gitu ya. Jadi kalau dari apa asal katanya, tipografi memang sebuah ilmu yang mempelajari tentang menata huruf gitu. Itu kalau misal di sekolah SMK mungkin atau di kampus kita belajarnya tipografi gitu Pak. Jadi ilmu tentang menata huruf, gimana huruf ini bisa dibaca dengan enak gitu ya. Kemudian bisa nggak salah makna gitu kan, kadang ada hurufnya ditata tapi salah. Terus di tipografi kita juga belajar tiap huruf ternyata punya arti tersendiri gitu. Kemudian pokoknya kalau kita ngomong tipografi itu tentang keseluruhannya gitu. Jadi cara menata hurufnya, terus kemudian huruf ini nanti dipakai di mana itu juga pasti disesuaikan gitu kan. Itu hal keilmuannya. Terus kemudian kalau lettering itu sendiri adalah menggambar huruf gitu. Jadi misal ada huruf A, kita gambar dari garis tepinya dulu, terus kemudian ditebeli atau di blok tinta pakai spidol atau cat air dan semacamnya, itu namanya lettering. Jadi lettering ini lebih ke arah menggambar huruf terus menata huruf gitu. Nah, tapi jadi semua ini sebenarnya saling keterkaitan gitu. Jadi ketika menggambar huruf kan otomatis ketika menulis satu kata misalnya, satu kata apa nih ya, boleh gitu kan. Jadi ketika menggambar jarak B ke O ke L dan seterusnya itu didapat dari pengetahuan tipografi gitu. Jadi secara basic ilmunya itu ada di tipografi gitu. Nah, sedangkan kaligrafi ini seni menulis huruf secara indah dalam satu tarikan garis gitu. Nah, itu kan sudah ada bedanya, sudah terlihat mungkin bedanya kalau kaligrafi ini menulis, kalau lettering menggambar gitu. Nah, kalau kita ngomong soal alatnya juga beda-beda. Kalau kaligrafi, tiap alat itu menghasilkan bentuk huruf yang beda-beda. Itu kenapa misal kalau kaligrafi Arab itu alatnya namanya handam yang seperti apa namanya dari bambu itu yang ujungnya datar itu. Terus kemudian kalau kaligrafi ada namanya apa namanya copperplate pen. Nah, oblique pen itu macam-macam juga nipnya atau ujung pena itu bermacam-macam bentuknya. Itu yang membuat bentuk huruf juga berbeda-beda. Nah, kalau sedangkan lettering alatnya cukup sederhana, pokoknya bisa dibuat gambar, itu udah bisa dipakai gitu Pak. Itu secara umum perbedaannya ada di situ gitu. Nah, Mas, katanya salah satu mata-mata Anda waktu sekolah tidak bisa menulis ya. Sejak kapan ini? Menurut mata-mata. Nggak kelihatan hidung, nggak kelihatan Iya, iya. mulut, makanya mata-mata ya Bang Saib ini. Iya. Kalau dari SMA memang lebih ke arah mungkin waktu saya SMA sekitar tahun berapa itu ya, lupa, 2006, 2007 itu. Itu mungkin lebih ke arah graffiti kali Pak ya.
Kan waktu zaman itu lagi booming graffiti juga, di tembok-tembok banyak, yang namanya masih muda terus, wah aku pengen berekspresi tapi bentuknya kayak gimana gitu kan, masih cari jati diri yang kayak gimana. Jadi ya, hanya gambar-gambar, tengkorak dan segala macam nggak jelas gitu. Terus coba-coba sempet coba grafiti juga, tapi juga hanya berakhir di kertas bukan di tembok gitu. Ya sejak itu akhirnya, ngulik versinya digital gitu. Jadi kayak bikin poster, tapi jadi nguliknya lebih ke arah tipografinya gitu. Bikin poster, terus kemudian, keperluan bikin logo dan segala macam, belajar sendiri gitu. Terus akhirnya di 2014 ketika waktu itu saya sempat kerja jadi ilustrator di salah satu studio di Surabaya, itu juga, waktu itu lagi bosen sih gitu, Pak. Jadi jenuh kerjaan tiap hari harus gambar, terus untuk keperluan apa namanya, video animasi gitu kan. Akhirnya ingat lagi waktu itu, wah saya dulu pernah ngulik soal huruf-huruf nih tapi digital gitu. Terus sebelum itu sempet nyoba nulis-nulis tapi nggak karena belum tahu ilmunya secara pasti, jadi bentuk hurufnya masih kacau gitu. Tapi sudah sempat lihat-lihat di, internet, di Google, banyaklah apa namanya, website-website yang isinya, karya-karya gitu ya saya coba-coba tiru. Akhirnya di pertengahan 2014 itu ada, di Instagram waktu itu mulai keluar nih teman-teman yang ternyata ada namanya lettering, tahu dari Instagram gitu. Jadi teman-teman yang, saya follow waktu itu ternyata juga nyoba kesenian ini, seni lettering dan segala macam, akhirnya tertarik buat nyoba gitu. Terus awalnya juga ada namanya brush pen waktu itu. Jadi perkenalannya dari lettering terus kemudian tahu ada yang namanya brush kaligrafi. Jadi menulis, kaligrafi Latin gitu pakai namanya brush pen. Jadi ujungnya seperti, kuas gitu. Oh, tulisan kayak gini ternyata bisa bikin huruf yang bagus gitu ya, bisa tebel tipis, bisa, luwes gitu. Akhirnya gimana sih caranya penasaran, dari situ akhirnya nyoba, beli alatnya dulu, coba kok ternyata susah gitu. Akhirnya ikut workshop, waktu itu ada di Malang ada workshop juga brush kaligrafi, ikut, ternyata juga semakin ikut, semakin dicoba, kok menyenangkan, akhirnya keterusan sampai sekarang, gitu, Pak. Begitu Bang Saib. Gitu. Oke. Nah, kaligrafi untuk beberapa negara ini Mhm, seni dipakai, Mas, dan iya, dipelajari setiap hari oleh masyarakatnya. mhm, Apa yang perlu kita pelajari di Indonesia tentang kaligrafi alfabet kita, Mas? mhm mhm. Menurut Anda, mengapa kaligrafi kurang diminati di negara ini? Oh, iya. Atau mungkin tidak ada yang mendidik? Mhm mhm. Silakan. Kalau itu mungkin ketika kita kecil gitu, Pak, ya, mungkin angkatannya agak jauh ya, tapi ketika kita SD kan masih ada pelajaran, menulis tegak bersambung gitu, Pak, ya, Menulis halus ya? menulis halus juga Ya ya itu ya. kan, saya ketika waktu itu 2014 belajar itu juga, oh ini kayak waktu SD dulu menulis halus gitu. Entah sekarang kayaknya sudah nggak ada pelajaran menulis halus kayaknya di tingkat SD itu ya. Mungkin nggak tahu kenapa kok itu dihilangkan padahal, ketika nyoba nulis kan selain untuk, mengajarkan anak-anak tulisannya rapi itu juga, beberapa teman-teman juga bilang kaligrafi juga bisa jadi sebuah meditasi gitu sih buat, biar lebih tenang, biar lebih rileks gitu. Nah, sebenarnya kalau ngomong kaligrafi kenapa, di Indonesia kurang diminati, mungkin ya itu tadi karena apa ya, terlalu, eee ini kayaknya hanya sekedar huruf gitu. Karena mungkin terlalu huruf kan kita pakai sehari-hari selalu kita pakai gitu, Pak, ya. Selalu kita pakai, ada di mana-mana juga, terus kemudian orang buat bikin huruf aja sekarang, pakai HP bisa, pakai, apa namanya, segala macam device sudah bisa membuat sebuah desain yang bagus. Kenapa harus, kembali ke manual gitu kan. Kan kalau lettering biasanya manual, tapi mungkin kalau menurut saya mungkin karena itu juga, tapi, menurut yang saya jalani sejak 2014 tuh, selalu ada kok, selalu ada yang, pengen tahu, pengen belajar soal lettering sama kaligrafi ini, gitu. Mungkin ada anak muda yang sedang mencari itu tadi, jati dirinya, karya seni apa, yang style apa sih yang cocok buat saya.
Terus kemudian, untuk mengisi waktu luang kadang banyak ibu-ibu muda gitu, yang perlu mengisi waktu luang ini untuk apa gitu, akhirnya belajar kaligrafi sama lettering, gitu juga sih. Tapi kalau untuk, sebenarnya kalau kaligrafi yang untuk alfabet kita itu kan, arahnya lebih ke arah aksara gitu, Pak, ya. Kalau, yang dipakai sehari kan kita memang pakainya alfabet Latin gitu. Nah, mungkin kalau kita ngomong ke aksara sendiri, karena yang dipakai sehari-hari alfabet Latin, nah kita akhirnya ya, aksara yang kita punya sendiri kan nggak kepakai akhirnya. Karena nggak kepakai, banyak orang, kurang familiar, karena kurang familiar akhirnya kurang tertarik untuk mempelajari lebih dalam. Mungkin begitu sih, Pak. Ya, tapi menurut Anda sendiri perlu nggak, Mas, Mhm, tulis halus atau apa, tegak bersambung, dan ya perlu nggak untuk anak-anak Indonesia? mempelajari gitu ya. Iya, Ah, kita nggak ngomong apa, dari profesi Anda ya, mhm tapi mhm, dari mental being, mhm, kita yang mempunyai yang setiap hari berkecimpung dalam tulisan. iya iya. Eee, perlu sih, Pak. Setidaknya, untuk mencoba gitu ya. Karena dari mempelajari kaligrafi ini, kita bisa belajar gimana, mengontrol utamanya kalau dipelajari di kaligrafi kan mengontrol tekanan, dari pena ke kertas. Itu kan, kalau orangnya nggak, apa namanya, telaten agak susah juga gitu. Jadi bisa untuk mengontrol emosi mungkin kalau kita bukan ke arah sana bisa, kemudian kepekaan juga itu pengaruh juga, karena kaligrafi kita akan lebih peka terhadap, bentuk huruf. Nah, kalau itu ditarik lebih jauh lagi, kalau bisa diajarkan lebih dari sejak dini kan akhirnya bisa mempengaruhi gimana cara dia melihat sekitar juga gitu. Dari kaligrafi lebih menghargai, oh ternyata kalau bentuk huruf itu enggak semudah, kelihatannya membuatnya gitu. Mungkin kesadaran akan hal-hal kecil seperti itu yang akhirnya menurut saya perlu, setidaknya untuk mereka dicoba ke anak-anak kecil, menulis halus lagi, gitu sih. Ya, ya, ya. Saya juga rasanya kita tidak mempunyai seni kaligrafi kan, Mas, di Heeh heeh, kalau bahasa Indonesia gitu. nggak ya kurang ada sih, Pak, memang, bener. Oke, ini saya share ya, Mas, ya. Aduh, Iya, karya-karya lama ini ya. ini postingan pertama ini. Wah, Tahun 2014 Mas Dimas heeh mulai posting kaligrafi di Instagram. heeh, Selama 6 tahun ini bagaimana perkembangan kaligrafi di diri Anda, Mas? iya. Lebih penting di teknik, alat, atau latihan yang sangat penting? Eee, Silakan. kalau menurut saya memang kunci utama kita mau pelajari sesuatu kan ada di latihannya gitu, Pak, ya. Gimana konsisten latihan, akhirnya semakin banyak latihan kan akan semakin paham kalau kita ternyata banyak nggak tahu, gitu. Dari banyak nggak tahu akhirnya belajar-belajar terus gitu. Jadi, latihannya yang penting, masalah teknik itu kan juga dipelajarinya dari latihan. Ketika nggak tahu, "Oh kok belum bisa kayak gini," akhirnya kita mendalami satu teknik itu, ketika sudah, menguasai, oh ternyata, baru tahu lagi ternyata teknik ini bisa disempurnakan dengan teknik yang lainnya. Akhirnya, merambat gitulah istilahnya kalau masalah latihan. Terus kemudian dari teknik, alat juga itu akhirnya berpengaruh juga gitu sih, Pak. Kalau dari saya sebenarnya, eee, poin utama, dari misalnya karya-karya yang saya, apa namanya, upload di Instagram atau saya bagikan di berbagai tempat itu juga intinya ada di ceritanya sih, Pak, bukan di, visualnya secara menyeluruh gitu. Jadi apa yang ingin saya sampaikan, intinya ada di situ. Jadi ketika orang melihat misalnya, karya yang lama ini, dari satu karya ini bisa dijelaskan lebih lanjut, dengan yang ada di caption, yang saya tulis di caption, gitu. Jadi orang saya pinginnya harapannya orang-orang membacanya atau menikmati karya saya itu bisa secara menyeluruh, bukan hanya dari visualnya, tapi juga dari, teksnya itu juga, dari ceritanya, begitu, Pak. Nah, ada komunitasnya, Mas? Ada, kalau komunitasnya sendiri,
eee, mulai 2014 itu juga ada, Pak. Jadi, di tiap hampir kalau sekarang sih hampir tiap kota ada komunitasnya, tapi yang pusatnya kan memang ada di Jakarta yang kayak koordinasi, utamanya. Tapi kalau dari sekarang sih sudah hampir 50 kota di Indonesia udah ada komunitasnya, gitu. Dan ada kompetisi? Kalau kompetisi beberapa kali sempat ada, kalau, dari yang komunitas yang di Jakarta, sudah 2 kali, mengadakan pameran atau kerjasama dengan pihak, luar gitu untuk, bikin kompetisi. Terus kemudian dari teman-teman komunitas yang tersebar di beberapa kota juga kadang mereka bikin pameran sendiri, bikin kompetisi juga gitu. Jadi memang lebih apa ya, tapi kalau akhir-akhir ini mungkin karena juga, kalau tren itu kan cuma memang naik turun, Pak, ya. Jadi mungkin, mungkin sekitar 2 tahun ini agak menurun gitu, kayak ada kompetisi atau event, terus ditambah lagi dengan pandemi sekarang gitu. Gitu sih. Nah, Mas, apakah ada standarnya, Mas? Iya, Ini kan masuk ke seni juga ya. Tadi mhm, Anda ngomong bahwa ini juga masuk ke cerita ya. iya iya. Nah, kalau kompetisi begitu apakah ada standarnya atau ceritanya juga berpengaruh atau Eee, ya kalau bagaimana? kalau kita ngomong kompetisi mungkin pengaruhnya terhadap, karena ini base-nya, huruf gitu, Pak. Jadi huruf kan pasti ada kalimatnya yang ingin disampaikan. Nah, antara kesesuaian antara kalimat yang ingin bercerita apa dengan visualnya itu juga termasuk, salah satu poin sih kalau kita ngomong di dalam kompetisi. Itu kan kadang ada, eee, bentuk huruf misal kayak saya nulis bangga ini kadang ada yang merasa, ini kata-katanya bentuk hurufnya kurang menggambarkan kata bangga. Kadang kan ada yang bisa berpendapat seperti itu. Jadi selain dari segi bentuk hurufnya, kemudian, komposisi hurufnya, layout-nya, terus kemudian kesesuaian dengan kata dan bentuk apa, visual kata itu juga, berpengaruh sih gitu kalau kita ngomong soal kompetisi, gitu. Nah, Mas, mmm, saya lanjut ke sini ya, Mas, ya. Oke. Nah, ini Anda ngomong kolaps, Heeh, iya. berarti ada Anda yang menulis, lalu yang menggambar orang lain gitu? Kalau ini, kita bagi, apa namanya, tiap kata ini yang nulis beda. Misal, singgah di itu satu orang, mesin waktu satu orang lagi yang menggambar, bertemu beda, masa lalu beda, terus menggambar ilustrasi, apa, jamnya itu juga beda orang. Terus kemudian saya kebagian yang kecil itu aja sebenarnya sih, Pak. Yang syahdu apalagi jika bertemu dan kawan-kawan, saya yang, ngasih ide kalimatnya apa, gitu. Terus ngajak teman-teman yang lain untuk, "Ayo kita gambar bareng." Konsepnya kayak gitu. Nah, Mas, kalau yang apalagi jika bertemu ini apa termasuk kaligrafi, Mas? Ini lebih bisa dibilang kaligrafi, tapi kayak lebih ke handwriting sih, Pak. Handwriting Handwriting. biasa, kalau kaligrafi kan mesti ada pakemnya juga gitu sebenarnya kalau kita ngomong kaligrafi. Oh, ada pakemnya, Heeh, iya iya. ada pakemnya juga. Nah, Mas, Anda kan sudah belajar kaligrafi alfabet itu. Iya, Kalau di kaligrafi Cina itu banyak mhm, tipe-tipenya, beda dinasti, iya beda bener. pakem dan sebagainya. Nah, kalau di alfabet Latin ini apakah ada pakem-pakemnya juga, Banyak, Mas? Pak. Kalau Oh, Latin banyak? heeh, Oke. Latin ini ada namanya italic gitu, italic, kaligrafi, ada namanya black letter. Kalau black letter biasanya yang ada di Bible gitu. Ya itu yang ada di Microsoft Word itu, Nah, Mas. itu ada, kan di Microsoft Word banyak tuh black letter, Ya, kalau nggak salah namanya font-nya Old English lah kalau nggak salah. Nah Old English, Old ya. English, itu namanya masuknya black letter. Nah, black letter sendiri kalau misal dilihat dari sejarahnya juga banyak macamnya, ada, black letter yang bentuknya tekstura, fraktura, terus kemudian, eee, apalagi ya,
ada foundational hand, terus kemudian ada uncial, half uncial. Jadi memang jenisnya banyak gitu karena kalau kita ngomong apa namanya kaligrafi kan memang awal mulanya eh, seiring sama perkembangan zaman juga gitu Pak ya. Kalau dulu kita tahu kok black letter itu eh, dia dibuat karena kebutuhan waktu itu untuk menulis Bible, terus kemudian karena kertasnya persediaannya hampir habis, butuh bentuk tulisan yang lebih ramping dan rapat. Pada akhirnya dibuat bentuk yang huruf-huruf black letter Old English seperti itu. Terus kemudian di Italia juga ada bentuknya italic yang dia bentuk hurufnya lebih humanis gitu. Jadi lebih agak bulat-bulat gitu juga ada bentuknya. Terus kemudian ada namanya copperplate. Copperplate atau modern kaligrafi ini bentuk hurufnya yang tebal tipis yang mungkin kalau kita lihat kayak cantik gitulah bentuknya. Ya itu juga bermacam-macam jenisnya gitu. Berarti mereka juga menciptakan sesuai zaman, Benar, sesuai kondisi negara, betul ya? benar. Oke, oke. Oh. Nah, Mas, selanjutnya ya. Oke, Oke. ini cakep sekali, Mas. Wah, iya, Ya. iya. Apabila usul ditolak tanpa Iya. ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata lawan. Iya, iya. Nah, ini campuran sampai Anda menjadi sesuatu yang cantik sebetulnya. Iya, iya. Tapi tidak bisa dibaca kan? Iya, benar. Apa bisa dibaca? Sebenarnya ini bisa dibaca, Pak. Itu Oke. semua teks yang ada di situ sebenarnya bisa dibaca. Karena mungkin ya memang agak susah gitu. Karena bentuknya pun mungkin saya ingin menggambarkan saya kan ambil kata-katanya dari bait puisinya Wiji Tukul. Jadi saya ingin menggambarkan gimana apa ya nuansa nuansa puisi itu gitu dalam bentuk kaligrafi gitu. Jadi memang bentuknya lebih ekspresif gitu saya bentuk seperti itu dan memang melingkar gitu. Jadi kalau kalau di sini yang ditonjolkan memang visualnya bukan apa kemudahan dalam membacanya gitu sih Pak. Jadi ada dari kaligrafi memang ada beberapa cabang, ada beberapa kaligrafer yang pendekatannya memang sudah ke arah visualnya, bukan bentuk huruf yang bisa dibaca. Ada cabang yang kayak gitu juga, gitu Pak. Oh, ada yang gitu Mhm. juga. Oke, oke, oke. Nah, ini cantik, Mas. Ya ini juga kolaborasi nih sama Latik Geni. Oke. Nah, Mas, sebentar. Untuk aksara Jawa, apakah ada kaligrafinya, Mas? Dan apakah masih ada standar kaligrafi untuk aksara Jawa Oke. sekarang ini? Kalau Silakan. kalau kaligrafinya mungkin nggak ada standarnya Pak, karena mungkin itu bentuk ekspresi masing-masing orang gitu ya. Tapi kalau standar penulisannya sebenarnya ada, aturan-aturannya itu sebenarnya ada, tapi memang aturannya lumayan banyak sih sebenarnya. Tapi sekarang yang paling banyak dipakai itu namanya aturan dari Mardikawi, itu yang memang aturan paling usianya paling lama, terus kemudian ada aturan dari Konferensi Bahasa Jawa, terus ada aturan Sriwedari juga, itu cuma cara tata aturan penulisan untuk tiap kata-kata aja yang beda. Tapi secara bentuk tulisannya sebenarnya belum sepanjang ini belum ada, apa ya, aturan resminya sih atau standar bakunya Atau bentuknya seperti mungkin apa atau mungkin kaligrafinya. sudah kehilangan, Mas? Itu juga bisa jadi satu satu apa ya, satu poin juga sih, Pak, karena itu tadi saya bilang di awal karena apa, aksara Jawa kan, nggak dipakai lagi sehari-hari kecuali untuk papan nama jalan, itu pun ada di Jogja kebanyakan, dan banyak yang salah juga. Dan ukurannya kan kecil, misal Jalan Malioboro ada aksara Jawanya kecil, orang-orang nggak mungkin baca aksara Jawanya, pasti bacanya Jalan Malioboro. Jadi kayak semua sebagai syarat aja sih gitu. Dan karena nggak banyak dipakai itu yang akhirnya banyak yang apa ya merasa merasa lupa dan kesusahan gitu. Saya juga masih kesusahan untuk membaca dengan lancar sih. Tapi Anda mempraktekkan
tulisan aksara Jawa ini? Iya iya, saya Oke. juga karena waktu itu, eee, saya awalnya sih karena kebutuhan, apa namanya, tesis waktu itu, Pak. Jadi saya tesis juga nelitinya soal aksara Jawa. Jadi lumayan belajar juga dan, sekarang sih, eee, mungkin bisa dibilang banyak anak-anak atau teman-teman ini yang mulai mempelajari aksara Jawa lagi dan dibentuk secara visual tuh dibentuk lebih bagus lagi gitu. Jadi, kan kebanyakan, orang-orang nggak mau belajar aksara Jawa ini kan karena susah gitu ya, susah untuk bacanya, terus aturan penulisannya juga terlalu banyak, ribet, ruwet gitu, akhirnya nggak mau belajar. Nah, teman-teman yang sekarang mulai ngangkat aksara Jawa lagi, itu aksara Jawa dibentuk lebih, apa ya, lebih, cocok sama anak-anak muda zaman sekarang, gitu. Misal ada logonya Sprite, itu dibuat versi aksara Jawanya. Gitu, teman-teman bikin kayak gitu. Terus kemudian ada juga teman saya di Surabaya juga, dia bikin, kaligrafi aksara Jawa kontemporer, gitu. Jadi bentuknya memang, sangat berbeda dengan bentuk yang selama ini kita kenal. Kan dia bentuk ulang gitu, dia bentuk ulang bentuk huruf-hurufnya, akhirnya bikin karya kaligrafi aksara Jawa modern. Terus, medianya juga bermacam-macam akhirnya. Kalau dulu kita hanya tahu aksara Jawa bentuknya di kertas, si teman saya namanya Ferry Fatoni ini, medianya di kanvas, di mobil, bahkan gitu, di plat besi, sempat kayak gitu. Jadi, bentuk pendekatan-pendekatan yang lebih menarik lagi sih, mulai mulai, banyak muncul sekarang, gitu. Nah, Mas, kalau kalau Anda lihat berarti perkembangan aksara Jawa ini sudah mulai ada lagi. Iya, udah mulai ada lagi. Kemudian mungkin yang saya tambahkan mungkin dari temen kan kalau kita ngomong lettering sama lettering lah, itu kan, salah satu ujungnya bisa jadi type designer, Pak. Jadi type designer ini, membuat huruf, membuat font yang ada di komputer. Nah nah, sekarang juga banyak teman-teman type designer yang di Indonesia ini membuat bentuk font ini font aksara Jawa. Jadi sudah lebih banyak, jenis font-nya. Kalau dulu mungkin kita hanya tahu satu 2 aja bentuknya, tapi sekarang sudah mulai, banyak gitu yang membuat apa, aksara Jawa versi font-nya masing-masing, gitu. Nah, Dan font-font apa, aksara-aksara lain juga sih, Pak, bukan aksara Jawa aja. nah, berarti Anda sekarang ini fokus hanya di lettering kaligrafi, Mas? Iya, selama ini sampai saat ini fokusnya di lettering sama kaligrafi, tapi memang, secara garis besar, masih di, ranah desain grafis sih, Pak. Tapi memang fokusnya di lettering sama kaligrafi. Nah, Anda juga membuat logo segala, Mbak? Iya, benar. Oh, Jadi oke. kebanyakan kalau saya memang, keperluan logo, branding, packaging gitu, lebih ke arah situ, gitu. Oke. Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Oh, kenal sama Lati Geni Iya, berarti, itu Mas, ya? temen main saya kalau di Malang, Pak. Makanya sering sering Oh, apa, kolaborasi sama Lati Geni juga, cantik itu tulisannya, gambar. apa, Iya iya, lukisannya. bagus bagus. Oke, Mas. Terima kasih, Mas, untuk Sama-sama, Pak, sharing-nya. terima kasih juga. Terima kasih untuk Siap. waktunya. Ya, siap siap. Oke, kita harus jumpa nih, Oh, Mas, di siap, Malang. Pak, berkabar saja nanti. Saya ajak Oke. Lati Geni juga nanti. Oke. Terima Terima kasih, kasih, Mas, terima Pak. kasih. Ya.